Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Distin dan rekan saya Siti Rohmah. Kami dari kelompok 8 akan sedikit memaparkan tentang materi akhlak tetangga, akhlak terhadap non-muslim, dan juga akhlak terhadap alam dan juga binatang. Untuk latar belakangnya, yaitu banyak masyarakat yang belum paham akan akhlak terhadap tetangga atau terhadap non-muslim, alam, dan juga binatang. Untuk rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, apa pengertian dari akhlak? Yang kedua, bagaimana akhlak kita terhadap tetangga, terhadap non-muslim, dan juga terhadap alam dan binatang. Tujuannya pun ada 2. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari akhlak. Yang kedua, untuk mengimplementasikan akhlak manusia terhadap manusia lainnya, terhadap lingkungan, serta terhadap binatang. Selanjutnya, yaitu materi yang pertama tentang pengertian akhlak. Menurut Imam Al-Ghazali, yang dimaksud dengan akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya itu timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Untuk materi selanjutnya yaitu akhlak terhadap non-muslim. Banyak sekali stigma negatif yang ditunjukkan kepada Islam dan ajarannya oleh kalangan Barat. Berbagai kajian yang tertuang dalam artikel, jurnal, atau buku kerap membuat tuduhan dan pelecehan terhadap agama Islam. Muhammad adalah seorang penipu kepada orang Arab yang bodoh. Ajaran Islam, khususnya yang bersumber dari Al-Quran, sangat menjunjung tinggi etika kebebasan beragama ketika menghormati agama lain dan etika persaudaraan. Prinsip selanjutnya yang berkaitan dengan hubungan antar umat beragama adalah prinsip persaudaraan. Cara yang paling utama untuk memulai persaudaraan adalah dengan membantu orang yang lemah dan anak-anak yatim. Bantuan ini tentunya tidak memandang agama apa yang dianut mereka atau latar belakang mereka. Abu Nadrah itu meriwayatkan dari seseorang yang mendengar khutbah Nabi SAW pada hari Tasyrik. Baik, saya Siti Rohmah. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri yang pertama, yaitu Linda Distin, dengan membahas tentang akhlak terhadap alam dan binatang. Alam adalah suatu ekosistem yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan alam sekitar yang saling berkaitan satu sama lainnya. Jika tidak ada keseimbangan dalam suatu lingkungan, maka ekosistem pun tidak akan seimbang. Pada dasarnya, akhlak yang diajarkan dalam Al-Quran terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dengan membawa rahmat dan cinta kasih kepada alam dan seisinya. Manusia itu adalah sebagai khalifah dituntut untuk mampu menjaga, melindungi, dan melestarikan alam. Karena khalifahnya manusia sendiri memiliki arti adalah wali Allah, yang berarti manusia itu harus memiliki tanggung jawab terhadap bumi untuk mengelola dan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana manusia itu adalah sebuah khalifah dituntut untuk mampu menjaga, melindungi, dan melestarikan alam. Karena khalifah sendiri memiliki sebuah arti yang sama seperti dengan wali Allah, yang berarti manusia ini memiliki tanggung jawab terhadap bumi untuk mengelolanya dengan sebaik-baik. Sebagaimana manusia itu sebuah amanah yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Oleh karena itu, manusia mempunyai tugas dan kewajiban untuk menjaganya, memeliharanya, dan melestarikannya bumi dengan baik. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak
qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dalam ayat ini, manusia itu adalah makhluk Allah satu-satunya yang dipercaya sebagai khalifahnya, diberikan potensi untuk mengolah dan menata alam ini dengan cara yang kreatif, produktif, konstruktif, dan humanis. Dalam proses pengelolaan alam diperlukan tindakan moral yang baik agar tidak terjadinya penyimpangan dan justru perusakan yang menyengsarakan. Itu banyaknya nikmat Allah yang dicurahkan kepada kita sebagai manusia itu melalui tumbuhan. Alangkah baiknya kita ini sebagai manusia yang juga khalifah di muka bumi ini dan sebagai penyeimbang kehidupan untuk selalu menjaga dan melestarikan tumbuhan yang ada di sekitar kita semua. Karena dari tumbuhan itu kita itu keberlangsungan hidupnya, sandang pangan kita dan papan sandang papan kita itu berasal dari tumbuhan juga. Karena akhlak terhadap alam sekitar ini adalah sebuah lingkungan yang ada di sekitar manusia selain dari manusia itu sendiri. Manusia dan makhluk hidup yang lainnya tidak akan bisa terlepas dari ketiga lingkungan tersebut. Aturan dalam agama Islam menganjurkan untuk menjaga kebersihan atau selalu melestarikan sekitar alam. Hal ini juga dimaksudkan untuk apa? Untuk mencegah agar tidak mencelakakan orang lain, sehingga terhindar dari musibah yang diakibatkan oleh diri kita sendiri. Memanfaatkan dan mengelola tanah yang kosong untuk ditanami merupakan bentuk kesadaran manusia dalam memperlakukan bumi yang semakin tua ini dengan cara memanfaatkan lahan yang tidak produktif lagi. Hal ini adalah upaya memberikan nilai pada sebuah kawasan yang tadinya tidak memiliki manfaat sama sekali atau tanah kosong menjadi lahan yang produktif. Lingkungan alam adalah salah satu sumber kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya yang ada di bumi ini. Jika manusia memperlakukan alam ini dengan baik, maka alam juga akan baik kepada manusia. Namun, sebaliknya, jika manusia memperlakukan alam dengan semena-mena, maka yang terjadi hanya membuat akan kerusakan yang menyusahkan. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan akhlak kita terhadap binatang. Akhlak terhadap binatang secara etimologi, akhlak itu atau adab itu berasal dari bahasa Arab yaitu adaba yu'adibu yang artinya mendidik atau pendidikan. Jadi apa maksudnya? Arti adab ini secara keseluruhan itu adalah segala bentuk sikap dan perilaku atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai yang sopan santun, kehalusan, kebaikan, budi pekerti atau akhlak. Orang yang beradab adalah orang yang menjalankan hidupnya. Biasanya adab ini tidak hanya digunakan dalam hubungan antar manusia, tetapi juga terhadap binatang. Sebab apa? Sebab manusia dan binatang sama-sama ciptaan Allah. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan akhlak kita terhadap binatang. Di antaranya yang pertama ini kita sebagai manusia harus menyayangi hewan, karena hewan ini adalah sama seperti kita makhluk hidup. Dengan menyayanginya itu dengan memberi makan dan minum. Dengan sebab itu, seringnya kita memberi makan dan minum kepada hewan ini adalah contoh salah satu anjuran dari Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Salah satunya bentuk menyayangi itu seperti makan dan minum hewan yang kelaparan. Ada hadis yang menjelaskan tentang hewan terhadap kita menyayangin hewan. Rasulullah SAW bersabda, pada setiap manusia yang mempunyai hati yang basah kepada hewan itu terdapat pahala. Yang kedua itu kita sebagai manusia harus membuat nyaman kepada hewan yang saat hendak menyembelih, karena ini juga adalah salah satu adab kita untuk terhadap hewan, memberikan kenyamanan kepada binatang yang akan disembelih. Salah satunya dengan mempercepat proses penyembelihan dengan menajamkan pisau yang akan digunakan. Jadi harus kita siapkan terlebih dahulu
sebelum kita akan menyembelih hewan tersebut. Jangan sampai kita ini menyakiti hewan tersebut. Yang ketiga, ini adalah kita sebagai manusia juga tidak boleh menyiksa hewan dalam bentuk apapun. Menyiksa binatang dapat mengundangkan murkanya Allah. Bagi yang melakukannya akan mendapatkan balasan yang akan diberi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara seekor kucing dia mengurungnya sampai mati, sehingga wanita tersebut dimasukkan dalam neraka. Wanita tersebut itu tidak memberi makan, minum, karena dengan begitu kucing itu mati karena dia tidak dikasih makan. Sama saja kita menyiksa hewan tersebut, dikurungnya dan tidak pula melepaskannya untuk bisa makan serangga. Yang keempat, kita boleh membunuh binatang yang membahayakan. Contohnya kayak hewan. Manusia juga harus waspada terhadap beberapa binatang. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga memperbolehkan umatnya untuk membunuh binatang, namun yang tergolong berbahaya. Jangan semua binatang kita bunuh. Seperti dalam sabda Nabi Muhammad SAW itu ada 5 binatang yang berbahaya yang boleh dibunuh, baik dalam keadaan tahalul maupun ihram, yakni kayak ular, burung gagak yang berbelang hitam putih. Nah, yang ketiga itu ada tikus karena dia selalu membahayakan. Yang keempat itu anjing galak dan hudaya, burung alap-alap. Yang kelima, ini kita tidak boleh melalaikan ketaatan kita kepada Allah karena kita ini terlalu sibuk mengurus hewan. Menyayangi hewan ini memang sangat dianjurkan dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Tetapi hendaknya jangan sampai kita melupakan ibadah kita kepada Allah. Dalam Quran surat Al-Munafikun telah dijelaskan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Baik, dan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.